Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustazah Mega Juliani, biasanya dipanggil Ustazah Mega. Di sini, Ustazah Mega akan menerangkan tentang stop bullying. Stop bullying ini bertujuan untuk dapat memahami tentang bullying, bahaya perilaku bullying, serta berani melawan tindakan bullying. Sebelum ke materi, Ustazah Mega akan memberikan ice breaking, tebak gambar, dan persepsi. Perhatikan gambar tersebut, ada pohon, ranting, hewan, dan daun. Di situ ada pertanyaan, gambar apakah yang Anda ketahui? Yang kedua, bisakah Anda menemukan orang pada gambar tersebut? Nanti jawabannya akan Ustazah berikan saat materi selesai. Dalam pergaulan di sekolah, sering kita jumpai perilaku siswa yang suka melakukan perundungan, mengejek, memukul, mengintimidasi, mengkompas, memfitnah. Di situ disebutkan sebagai kategori dalam perilaku bullying. Bullying sangat merugikan siswa yang menjadi korbannya. Akhirnya korban tidak nyaman, terancam, terganggu konsentrasi belajarnya sampai timbul ketakutan. Jika tindakan bullying ini tidak dilawan, maka akan semakin merugikan banyak siswa yang menjadi korban bullying. Pengertian bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang. Ada sekelompok orang mengganggu atau mengancam keselamatan kesehatan secara baik fisik maupun psikologis, itu dinamakan dengan bullying. Bullying dapat berbentuk tindakan fisik, verbal yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Apa perbedaan bullying dan bercanda? Ada kalanya bullying dan bercanda tidak bisa dibedakan karena keduanya bisa jadi bersifat iseng atau mengerjai anak yang menjadi korban. Namun, ada batasan yang sangat jelas antara bullying dan bercanda. Bercanda dilakukan anak salah satu komunikasi atau interaksi sosial. Bercanda dapat mempererat hubungan pertemanan antara anak karena mereka dapat tertawa bersama menjadi lebih akrab. Kalau bullying, tujuan perilaku yang melakukan perundungan karena perasaan benci dan menyakiti. Tujuan bullying bukanlah untuk membangun hubungan, melainkan untuk mempermalukan, menyakiti korban sehingga pelaku merasa lebih hebat. Namun, perlu diketahui bahwa walaupun bercanda tidak memiliki tujuan awal buruk, tapi hal yang lucu, baik untuk seseorang, mungkin tidak menyenangkan bagi anak yang lainnya. Jenis-jenis bullying. Bullying secara fisik, jenis-jenis bullying ada 4. Bullying secara fisik, bullying secara verbal, bullying secara relasional atau sosial, atau bullying secara elektronik atau cyber. Di sini Bu Mega akan mengupas satu-satu ya dari jenis-jenis bullying tadi. Yang pertama, bullying secara fisik. Bullying secara fisik itu biasanya tindakan intimidasi yang dilakukan dengan memberikan dorongan atau menampar atau meninju atau menendang atau serangan fisik pada korban. Bullying fisik merupakan bullying yang sangat mudah dikenali dan biasanya orang tua maupun guru lebih peka terhadap tipe perundungan ini. Bullying secara verbal. Bullying secara verbal merupakan jenis bullying menggunakan kata-kata, perkataan, penghinaan, meremehkan, merendahkan itu secara verbal. Bullying secara agresi atau relasional adalah tipe perundungan yang dilakukan secara emosional, kerap luput dari perhatian orang tua. 4. Bullying secara cyber. Cyberbullying adalah tindakan perundungan terjadi secara online. Jadi kayak penghinaan, pelecehan tapi secara online. Sebab-sebab dan dampak negatif bullying.
Bullying terjadi karena tradisi turun-temurun, biasanya dari kakak kelas ke adik kelasnya yang sering terjadi. Keinginan untuk balas dendam, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan, kekecewaan karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Biasanya ini adalah membentuk geng-geng. Kalau nggak mau jadi gengnya, biasanya dijauhi seperti itu. Dorongan untuk mendapatkan kepuasan, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tersebut. Dampak negatif bullying. Yang pertama, terganggu fisik seperti cedera, sakit, dan sebagainya. Tertekan psikisnya, rasa takut, cemas, tidak nyaman, resah, tertekan. Kalau dalam pergaulan sosial, minder, menyendiri, grogi, pendiam, dan tertutup. Terganggu prestasi belajarnya, biasanya nilainya jelek, kurang konsentrasi, tidak mengerjakan tugas, menurunkan ranking, itu termasuk dampak dari negatif bullying. Mencegah dan melawan bullying. Untuk mencegah agar kita tidak menjadi korban tindakan bullying, antara lain yang pertama adalah hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Jangan sendirian, terutama di tempat yang sepi. Hindari cara gara-gara dengan pelaku bullying. Jangan berada dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying. Kenali dan perhatikan pelaku bullying. Jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Mencegah dan melawan. Kita harus melawan bullying. Dengan cara, jadilah orang yang percaya diri. Bersikap tenang, jangan biarkan emosi terpancing. Jika melihat ada teman menjadi korban, maka tolonglah lakukan perlawanan. Diikuti dengan teriakan. Catatlah tempat orang-orang yang terlibat gangguan yang mereka lakukan. Laporkan kepada guru atau orang tua. Di sini adalah contoh poster tentang bullying. Ada beberapa contoh, bisa diperhatikan nanti untuk mengerjakan tugasnya. Sekian materi tentang bullying. Sebelum Ustazah tutup, Ustazah akan menepati janjinya untuk memberikan jawaban tentang icebreaking-nya. Dari pertanyaan yang pertama, gambar apakah yang Anda ketahui? Di situ ada gambar hewan. Hewan apa? Burung. Yang kedua, bisakah Anda menemukan orang pada gambar tersebut? Di situ ada gambar 2 pohon. Yang satu ada pohon berbentuk perempuan. Bisa diperhatikan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu kembali dan semoga pandemi ini segera berlalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.